Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua baik-baik saja. Itu harapan kami. Sore hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang suatu tanaman yang tidak asing lagi untuk teman-teman semua, yaitu tanaman serai. Yang kita kenal bahasa latinnya adalah Cymbopogonardus. Itu tanaman serai. Serai ini tidak asing, semua pasti kenal. Anda ke pasar pasti ketemu dengan tanaman serai, pasti. Masak ikan pasti Anda pakai serai. Nah, masak daging pasti ada serainya di situ, ya. Karena serai itu penting sekali sebagai bumbu masak. Tapi sore hari ini saya mau jelaskan kepada teman-teman, bukan hanya serai sebagai bumbu masak, tetapi serai ini punya manfaat yang cukup banyak. Dia punya manfaat yang cukup banyak. Kemudian setelah itu saya jelaskan sedikit bagaimana membudidayakan tanaman serai ini supaya teman-teman tahu. Ya kadang-kadang kita kita sering pakai tapi kita tidak tahu bagaimana menanam tanaman serai ini. Oke, jadi saya tunjukkan ada dua macam serai yang kita kenal, yaitu serai merah dan serai putih. Ya, ini serai putih, teman-teman. Ini serai putih, ya. Ini serai putih. Dia berwarna putih, ya. Kemudian kalau batang-batang kering ini layu, dia kayak rumput, langsung dia kering dan bisa terlepas, ya. Itu. Kemudian akarnya seperti ini serai, ya. Serai putih seperti ini. Daunnya ini ada manfaatnya. Kemudian batangnya ini yang kita pakai. Ini batangnya ini yang kita pakai sebagai bumbu masak ini bumbu masak. Kemudian akarnya konon ada juga katakan bahwa punya manfaat juga, ya, rebusan akar serai. Ya saya nggak tahu persis, tapi demikian kata orang seperti itu. Kemudian ini serai putih, kemudian serai merah. Supaya teman-teman bisa membedakan, ini serai merah ini seperti ini. Nah, ini serai merah, putih itu batangnya putih. Kemudian serai merah ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhannya, dia itu pertumbuhan seperti ini. Dia batangnya naik ke atas, kemudian dia membentuk anakan di atas seperti ini. Tiga anakan, demikian pula seperti ini. Batangnya naik ke atas. Dia pola pertumbuhannya agak sedikit berbeda dengan serai putih. Oke, teman-teman lihat ini warnanya merah. Ya, warnanya merah. Kemudian batangnya sama halnya dengan serai putih, punya manfaat, demikian pula daunnya, kemudian juga akarnya. Ya, kita lihat sini, ini akarnya lebih banyak ini. Banyak sekali dan erat. Serai merah biasanya akarnya lebih kuat, tumbuh ke bawah, ya, tumbuh ke bawah. Jadi itu pertumbuhannya juga cepat, sama halnya dengan serai putih, ya. Oke, teman-teman, cara membudidayakan juga berbeda. Oke, sebelum saya bicara tentang cara membudidayakan tanaman serai, saya mau jelaskan sedikit. Anda mungkin akan tanya-tanya, apa sih manfaatnya? Oke. Jadi manfaatnya tanaman serai ini, ya, jadi air rebusan, apakah itu umumnya yang digunakan itu adalah batang serai. Ini biasanya air rebusannya kita ambil misalnya 3 batang, kita rebus dalam air 4 gelas sampai sisanya 2 gelas, kemudian kita ambil untuk diminum. Ya, kemudian khasiatnya apa? Ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi Anda, yaitu sampai 70% kalau kita minum terus-menerus. Tapi ingat, ya, sebelum Anda minum, konsultasikan dulu dengan dokter tentang penggunaan serai ini. Konsultasikan dulu gitu. Nah, kemudian dia juga bisa membantu menurunkan kadar gula di dalam tubuh Anda, diabetes. Dia bisa membantu. Sama halnya juga minum air rebusan serai. Kemudian dia juga bisa membantu pencernaan. Kalau Anda punya pencernaan kurang bagus, ya, membuang air, ini air rebusan ini silakan diminum. Ini akan membantu pencernaan Anda. Kemudian juga selain itu, dia bisa digunakan juga untuk masker. Airnya ini bisa dipakai juga untuk mencuci muka, memperhalus kulit dan sebagainya. Kalau kita lihat aromanya, maka aromanya ini kalau sudah ambil batang yang muda ini, teman-teman ambil, ini aromanya berbeda dengan aroma dari serai putih. Ya, ini dia serai merah ini aromanya lebih tajam,
lebih tajam. Baunya seperti apa namanya, minyak tawon gitu. Aromanya berbeda. Jadi ini manfaatnya seperti itu, dan banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman serai ini. Banyak sekali manfaatnya. Ya, akar juga bisa kita gunakan. Katanya digunakan juga dicuci bersih, direbus, ambil rebusannya untuk bisa diminum juga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, seluruh bagian tanaman, daun, batang sampai akar ini ada punya manfaatnya. Ya, manfaat untuk kesehatan, manfaat juga katanya, konon katanya ada yang bilang juga dia sebagai antiseptik gitu. Ya, saya nggak tahu persis, tapi demikian. Beberapa informasi yang katakan seperti itu. Itu tanaman serai. Sekarang bagaimana membudidayakan tanaman serai ini? Tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit bagi teman-teman. Ya, tinggal ini kita pisahkan aja. Ini kalau Anda mau tanam ini 2 sekalian. Ini dia sudah berakar, dia pasti tumbuh. Kalau sudah seperti ini pasti tumbuh. Yang seperti ini kita hilangkan dulu ini batangnya ini. Ya, ini langsung, ini sudah jadi 2 tanaman, kita bisa tanam. Langsung, tidak perlu tanam di koker, langsung tanam di lapangan. Ya, tanaman ini tanaman yang tahan sinar matahari, lebih bagus tanam di tempat yang terbuka. Dia akan tumbuh cepat. Kemudian katanya tanaman ini punya manfaat, katanya bisa usir nyamuk. Nyamuk nggak suka dengan baunya ini, tanaman serai ini, dia tidak suka. Kemudian juga dia, ular pun katanya dia nggak suka dengan bau ini, tanaman serai ini, aromanya. Karena itu saya nggak tahu kalau Anda mau terhindar dari ular, tanam aja keliling rumah ini, ular mungkin nggak masuk, dicoba aja gitu. Tapi katanya beberapa hasil penelitian seperti itu. Jadi dia nggak suka aromanya ini, baunya tidak disukai nyamuk dan juga tidak disukai oleh ular. Ular nggak suka itu. Jadi cara menanamnya nggak susah, tinggal langsung ini ditanam. Dia membutuhkan tanah yang sembarang tanah, di mana saja dia bisa tumbuh, di tanah karang, tanah lempung, ya, kemudian tanah yang liat, tetap dia akan tumbuh. Ya, cuma pertumbuhannya akan berbeda-beda dengan jenis tanah yang berbeda, pasti pertumbuhannya juga berbeda. Oke, teman-teman, jadi itu beberapa informasi tentang tanaman serai, ya. Oke, teman-teman, ini saya coba menunjukkan bagaimana cara kita menanam serai di lapangan. Jadi tadi saya katakan serai tidak perlu ditanam di di polybag. Boleh juga kalau Anda punya polybag besar, kalau mau gampang untuk diambil bisa tanam juga di dalam polybag. Tapi ini saya tanam langsung di lapangan. Nah, ini tanah yang saya cangkul. Ini sudah ada. Oke, teman-teman. Jadi tadi saya katakan tanah jenis apa saja dia bisa tumbuh. Ya, dia bisa tumbuh jenis apa saja. Nah, ini langsung kita tancapkan ke sini saja. Kurang lebih kedalamannya 15 cm. Ya, tutup aja dengan tanah. Nah, ini dia tidak akan sulit menanam tanaman serai, dan dia gampang untuk tumbuh. Nah, ini sudah. Kemudian ada lagi kolam berikut. Nah, ini ada 2 tanaman, ini pasti tumbuh. Iya. Oke. Ini masih ada lagi, saya tanam aja di sini. Akar seperti ini lebih baik dibuang. Ini ada akar, ini nggak ada manfaatnya. Ini dibuang. Ini langsung ditancap. Ya. Oke, nggak susah. Ya, itu aja. Caranya seperti itu. Nggak terlalu sulit kan? Jadi itu cara menanam serai merah. Serai putih pun sama halnya seperti menanam serai merah. Oke, teman-teman. Jadi itulah cara budidaya tanaman serai, dan juga bagaimana khasiatnya yang bisa kita ambil daripada pemanfaatan tanaman serai ini. Oke, sekian saja informasi dari saya. Sampai ketemu pada
informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar. Sekian.